Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, bangsa Indonesia. Di sini nama saya Agung Hidayat dari SD Negeri 2 Tulakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yang akan melakukan pengimbasan AKM yaitu Asesmen Ketuntasan Minimum, di mana ini adalah tindak lanjut dari pelatihan atau bintek yang dilakukan pada SIM GTK kemarin. Langsung saja, yaitu yang pertama mau tahu apa itu asesmen ketuntasan minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Di sini adalah kompetensi yang mendasar yang diperlukan murid, yaitu kapasitas diri untuk mengembangkan dan juga berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi intinya nilai positif itu yang dikembangkan pada dunia pendidikan terhadap siswa-siswinya, itu semoga nanti bisa memiliki sebuah karakter yang lebih lagi, tidak hanya sebagai imajinasi yang tinggi, tetapi karakter juga yang lebih memadai untuk menghadapi abad 21. Selanjutnya ada 3 kompetensi pada sebuah AKM, yaitu yang pertama literasi membaca, numerasi, dan survei karakter. Nah, di sini yang dinilai dalam sebuah soal biasanya itu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, di sini literasi matematika disebut numerasi. Nah, kompetensi yang dinilai dalam mencakup keterampilan berpikir logis dan sistematis. Ini yang perlu diperhatikan yang pertama. Kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Keterampilan memilah serta mengolah informasi di sini. Nah, yang diharapkan adalah siswa-siswi atau peserta didik itu memiliki pikiran yang logis dan sistematis serta menalar cara berpikir atau bernalarnya itu yang lebih tinggi lagi. Di sini tidak hanya syukur mengacu pada sebuah pengertian dari apa yang ditanyakan. Selanjutnya, AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Nah, di sini makanya nanti dalam sebuah soal atau apapun itu nanti akan disajikan berbagai masalah, di mana nanti ada namanya soal hot yang akan kita sampaikan di slide selanjutnya. Di sini semoga di sini yang diharapkan yaitu siswa-siswi tidak hanya mengerti dalam sebuah objek atau subjek pengertian, itu ya maksudnya. Ini tidak hanya menguasai konten saja. Selanjutnya, pengertian dari literasi membaca yaitu sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk mendapat kontribusi secara produktif kepada masyarakat. Di sini kemampuan memahami dan menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi, maksudnya itu tidak hanya memahami saja dia, tetapi menggunakan apa yang dia peroleh dan mengevaluasi, merefleksi di situ supaya menjadi satu objek atau subjek yang memiliki nilai lebih. Itu dalam literasi membaca. Nah, tetapi dalam literasi membaca ini tidak hanya membaca saja, tetapi bagaimana dia itu memahami suatu konsep ataupun suatu materi, dan dia dalam mengerjakan soalnya pun tidak hanya sekedar asal-asalan saja seperti itu. Selanjutnya untuk numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Di sini menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika maksudnya adalah bagaimana siswa-siswi atau peserta didik itu memecahkan masalah menggunakan konsep dan prosedur serta fakta. Di
di sini menggunakan hitung-hitungan di mana tidak hanya matematika saja, intinya bagaimana dalam pengerjaan masalah nanti bisa menggunakan berbagai konsep dan prosedur di situ yang nanti dikaitkan kepada sebuah fakta sebagai buktinya. Selanjutnya untuk survei karakter adalah upaya mengetahui kondisi ekosistem karakter pada murid di sekolah serta apakah azas Pancasila benar-benar dirasakan pada murid di interaksi di sekolah. Nah, di sini. Apakah benar-benar azas Pancasila itu sudah dirasakan pada murid-murid pada saat ini ataupun yang kemarin-kemarin? Nah, pada survei karakter ini yang akan dinilai melalui 6 indikator. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis dan kreativitas. Di sini 6 indikator ini masuk kepada ranah sikap. Ranah sikap nanti yang akan kita terangkan kepada slide selanjutnya. Nah, mengapa asesmen di Indonesia itu diarahkan ke modul asesmen High Order, Thinking Skill atau disebut HOTS, dan Contextual Assessment? Nah, di sini diperlukan tuntutan di mana kecakapan abad 21 itu yang dibutuhkan ada 3 poin dasar. Yang pertama adalah kualitas karakter itu sendiri, yaitu bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Ini yang harus ditanamkan yaitu yang pertama iman dan takwa, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Di sini masuk kepada ranah sikap yaitu mengacu pada dasar negara kita yaitu Pancasila sebagai acuan dalam pengambilan nilai sikap tersebut. Selanjutnya kompetensi yang kedua yaitu bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Di sini di dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah pasti memiliki tantangan yang sangat kompleks. Nah, di sini diharapkan indikatornya yaitu siswa-siswi atau peserta didik itu mampu berpikir kritis atau bisa memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, dia memiliki suatu kreativitas. 3, dia memiliki komunikasi yang baik dalam hal berbicara, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau yang lainnya, dan kolaborasi di sini dia memiliki suatu pengetahuan yang lebih nanti yang akan digabungkan dengan pengetahuan yang lain. Nah, ini masuk kepada sebuah kompetensi pengetahuan. Nah, selanjutnya literasi dasar yaitu yang ketiga, bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari dalam sebuah keterampilan ini yang diharapkan adalah anak setiap hari itu tidak hanya melihat atau membaca atau berhitung saja, tetapi memiliki satu kelebihan yang sangat signifikan untuk perubahannya. Contoh yang pertama indikatornya yaitu baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi, teknologi komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, literasi di sini terlihat ada 4 komponen, 1, 2, 3, 4, literasi sains, literasi informasi, keuangan, dan literasi budaya dan kewarganegaraan di sini. Jadi mereka memiliki sebuah literasi keahlian dalam membaca, tetapi tidak hanya syukur membaca saja, tapi bagaimana itu menjadikan siswa-siswi atau pelajar itu memahami apa yang telah disampaikan oleh pengajar dan memanfaatkannya dan menggunakannya juga dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa lebih baik lagi. Nah, demikian pengimbasan AKM dari saya Agung Hidayat. Semoga bisa memberikan sebuah wawasan yang lebih lagi dan mohon maaf jika ada kekurangannya dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.